Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Ibu minta untuk anak-anak sekalian mempersiapkan pena, buku dan juga diri gitu ya. Dan juga cara duduknya dengan tegap agar nanti ketika pembelajaran tidak ngantuk gitu. Dan bisa semangat. Masih semangat kan hari ini? Semangat, Bu. Masih, Bu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi artinya setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus semangat gitu ya. Nah, sebelumnya agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Wahid isnaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu ingin cek kehadiran dulu nih. Nah, barang siapa yang dipanggil namanya, silahkan bilang hadir gitu ya. Yang pertama, Fatwa Nur Hidayati. Hadir, Bu. Alisa Kotrunada. Hadirah, Bu. Siti Khamsatun. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian hadir semua ya pada hari ini. Oke. Nah, selanjutnya bertemu lagi ya dengan Bu Guru Fatania Ayu Arifah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 5 SD semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puasa Ramadan. Nah, sebelum itu Bu mau tanya nih, masih ingat nggak tentang materi sebelum pertemuan hari ini? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Kemarin membahas tentang bab menjadi anak solih. Iya, benar sekali. Solih itu artinya apa, Mbak Fatwa? Solih itu taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Iya, jadi solih itu baik gitu ya. Jadi anak solih itu anak yang baik. Ya, ciri-cirinya seperti yang disampaikan Mbak Fatwa tadi. Jadi anak solih itu yang taat kepada Allah, kemudian menghormati orang tua, sopan santun, dan menghargai sesama. Nah, semoga anak-anakku sekalian ini juga anak-anak yang termasuk soleh-solehah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, memasuki materi puasa Ramadan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini setelah mempelajari materi mengenai puasa Ramadan, diharapkan peserta didik dapat meyakini dan menjalani kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi rukun Islam yaitu puasa dengan ikhlas. Nah, setelah mempelajari materi mengenai puasa Ramadan, diharapkan juga peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri dengan baik. Kemudian setelah mempelajari ketentuan puasa Ramadan, diharapkan pula siswa dapat memahami ketentuan puasa pada bulan Ramadan dengan baik. Nah, setelah mempelajari hikmah puasa juga, nanti diharapkan siswa dapat menerapkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, begitu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, bisa diamati sekarang itu ada gambar apa? Apa Mbak Khamsatun? Lagi ngobrol, Bu. Iya, benar sekali, lagi ngobrol ya, lagi berdialog. Nah, di sini ada sebelahnya itu ada percakapan ya. Narasi antara Ali dan Ferry. Nah, siapa yang ingin menjadi Ali di sini? Mas Dialog? Saya, Bu. Iya, Bu, saya, Bu. Oh, ya. Kemudian Mas Ferry, siapa yang ingin berperan sebagai Mas Ferry? Mas Lukman? Boleh, Bu. Apakah bersedia? Oke, silahkan Mas Yaul dan juga Mas Fatah ya, Mas Lukman Fatah untuk membacakan dialog tersebut. Silahkan. Oke. Per, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa ya?
Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa. Oh, kamu sedang berpuasa. Baguslah. Tapi, kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya, puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama saya. Niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini, saya juga merasakan puasa penuh 1 bulan. Karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih ya Mas Diaul dan juga Mas Lukman Fatah. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, dari percakapan tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Ayo, Mas Fatah. Mas Fatah. Ya, jadi kita dalam berpuasa itu harus berniat bersungguh-sungguh supaya ibadahnya itu terterima, puasanya diterima Allah gitu, Bu. Iya, benar sekali Mas Lukman Fatah. Jadi kita dalam mengamalkan ibadah puasa Ramadan gitu, kita harus melandasi atau meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita niatkan karena manusia, misalkan ya ini anak-anak pengen puasa karena takut dimarahi orang tua gitu. Nah, itu jadi kurang dapat merusak amalan puasa gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus meluruskan niat lillahi ta'ala begitu. Nah, selanjutnya ini ada video, silahkan diamati ya anak-anak. Baik, Bu. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang Sebelumnya suaranya masuk ya? Masuk, Bu. Bu. puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu shauma qadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qoblal fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan
membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain yang pertama orang sakit, dan orang yang telah perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Oke, cukup sekian itu tayangan video tadi ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa aja ya tadi tayangan video tersebut? Siapa yang kira-kira masih ingat? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Lisa. Baik Bu, terima kasih. Jadi dari video yang telah ditayangkan tadi termuat beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian puasa. Kemudian yang kedua ada dalil diperintahkannya untuk melaksanakan puasa, yaitu ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada juga niat puasa, ada juga syarat wajib dan syarat sah melakukan puasa. Kemudian juga ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian ada juga cara-cara untuk mengganti puasa. Yang pertama itu ada denda atau kafarat, kemudian membayar fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Ya, baik sekali Mbak Alisa. Mari kita beri applause untuk Mbak Alisa. Jadi tadi pengertian puasa itu adalah dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya imsa atau menahan. Kemudian jika secara istilah puasa itu artinya suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat dan rukun tertentu. Nah, di sini ada dalil perintah berpuasa ya, seperti yang disebutkan Mbak Isa tadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin di sini ada yang ingin membacakannya. Mas Fatah mungkin? Boleh, Bu. Ya, sekalian artinya ya, Mas. Silahkan. Oke, Bu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, terima kasih Mas Lukman Fatah. Ya, jadi dari dalil Quran Surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kutiba di sini berarti diwajibkan ya. Jadi wajib bagi orang-orang yang beriman itu berpuasa. Nah, wajib itu artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oh ya, jadi jika tidak ada yang tanya, coba Bu Guru mau nanya nih, mengapa harus berpuasa? Siapa yang bisa menjawab? Jadi
Jadi mengapa kita harus berpuasa? Itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini pasti baik untuk hambanya, begitu. Nah, selanjutnya, dalam berpuasa tentu kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian, anak-anak sekalian, menjadi 3 kelompok ya. Nah, pada kelompok pertama, ini nanti dari absen 1 sampai 5 yang akan mendiskusikan tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa Ramadan yang akan diketuai oleh Mbak Fatwa. Apakah siap Mbak Fatwa? Siap, Bu. Oke. Selanjutnya kelompok 2 anggotanya dari presensi 6 hingga 10 ya, yang akan diskusi mengenai rukun puasa dan niat puasa Ramadan yang akan diketuai oleh Mbak Alisa Kotrunada. Apakah siap? Siap, Bu. Oke, selanjutnya ada kelompok 3. Kelompok 3 ini dianggotai dari presensi 10 hingga 15 ya, yang akan diketuai oleh Mbak Siti Khamsatun. Halo Mbak Siti Khamsatun, apakah sudah siap? Ya, Bu. Ya, nanti diskusi mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa Ramadan ya Mbak Khamsatun. Baik, Bu. Nah, oke, sekarang Bu Guru akan memberikan waktu sekitar 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Kemudian setelah selesai, nanti perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan. Nah, begitu. Silahkan untuk diskusi terlebih dahulu. Kelompok 1, Mbak Fatwa, apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Kelompok 2, Mbak Lisa, apakah ada kendala? Belum ada, Bu. Oke. Kemudian kelompok 3, apakah ada kendala, Mbak Siti? Belum, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang waktu untuk presentasi ya, dimulai dari kelompok pertama, yaitu mengenai syarat wajib puasa dan syarat sah puasa Ramadan yang akan diwakilkan oleh Mbak Fatwa. Silahkan Mbak Fatwa. Baik, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Untuk syarat sah wajib puasa itu diantaranya ada yang pertama itu beragama Islam, kemudian yang kedua sudah balik, ketiga berakal sehat, kemudian yang keempat mampu melaksanakan puasa. Kemudian untuk syarat sah puasa itu diantaranya adalah beragama Islam, kemudian berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Sekian, Bu. Oke, baik sekali ya presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan teman-teman. Karena anak-anak sekalian sudah mengalami hal tersebut, berarti wajib untuk puasa gitu. Selanjutnya berakal sehat. Nah, sedangkan kalau orang gila berarti itu tidak diwajibkan puasa. Selanjutnya ada mampu melaksanakan puasa, itu termasuk syarat wajib puasa. Oke, selanjutnya ada puasa jika dikatakan sah itu ada syaratnya juga, yaitu yang pertama Islam, kemudian berakal, mumayyiz. Nah, mumayyiz ini adalah orang yang dapat membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kemudian suci dari haid atau nifas. Kemudian ada dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ada larangan larangan untuk berpuasa gitu. Salah satunya seperti hari tasyrik, itu adalah 3 hari setelah hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, begitu. Nah, kemudian
selanjutnya presentasi dari kelompok 2 mengenai rukun puasa dan niat puasa. Pada Mbak Alisa, silakan Mbak Alisa. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai rukun puasa dan niat puasa. Jadi rukun puasa yang pertama itu ada niat pada malam hari. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Niat dari puasa sendiri yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alisa atas hasil diskusi yang telah disampaikan. Mari kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Ya, jadi rukun puasa itu ada 2 ya, anak-anak. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, niat puasa ini waktunya setelah terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar, gitu. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok 3, silahkan diwakili oleh Mbak Siti Komsatun. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa Ramadan. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama murtad, makan atau minum dengan sengaja, juga merokok. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat haid, nifas, mabuk, pingsan sepanjang hari. Dan yang kelima hilang akal. Kemudian hikmah puasa Ramadan, yang pertama melatih kesabaran. Yang kedua, mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Yang ketiga, melatih kejujuran dan tidak berkata keji. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kedisiplinan. Yang keenam, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dan yang ketujuh, menanamkan rasa kasih sayang. Sekian, Bu. Ya, baik sekali ya presentasi dari kelompok 3. Mari kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Ya, jadi benar yang dikatakan, yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu murtad ya. Murtad itu keluar dari Islam, kemudian makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak mengapa. Kemudian nomor 3, muntah dengan sengaja, haid, nifas, mabuk, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada manfaat puasa Ramadan sangat banyak sekali ya ini anak-anak. Masya Allah. Jadi yang pertama itu melatih kesabaran, kemudian mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri, melatih kejujuran dan tidak berkata keji. Nah, jadi kalau kita pas puasa marah-marah gitu, kemudian berkata kotor, itu dapat merusak amalan puasa kita gitu. Jadi bisa dapat puasa kita pahalanya bisa berkurang begitu. Nah, selanjutnya nomor 4 itu sehat jasmani dan rohani ya, hikmah puasa. Nah, sehat jasmani dan rohani ini seperti tubuh kita itu analoginya seperti mesin. Ya, terus menerus dan lama-lama bisa capek juga dan bahkan bisa rusak juga gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita bulan puasa sehingga tubuh kita itu bisa istirahat gitu. Dan menurut para ahli kesehatan bahwa puasa itu bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh kita dengan puasa ini bisa lebih sehat begitu. Nah, kemudian ada melatih kedisiplinan. Ya tentu ya melatih kedisiplinan. Jadi harus bangun pagi-pagi gitu untuk sahur. Kemudian ada ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kemudian menanamkan rasa kasih sayang. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Nah, di sini apakah anak-anak ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pada hari ini? Ya, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti Komsatun. Kesimpulannya,
yaitu puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Yang ketiga, puasa memiliki ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan tadarus Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Sekian, Bu. Ya, baik sekali yang disampaikan Mbak Siti Komsatun ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi yang sudah dijelaskan mengenai perintah Allah, kemudian ketentuan-ketentuan puasa, kemudian apa yang dianjurkan pada bulan Ramadan, kemudian manfaat-manfaat puasa Ramadan. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan memberikan pekerjaan rumah, PR gitu ya. Ini ada 6 soal. Silahkan nanti anak-anak mengerjakannya dengan baik di rumah gitu, dan silahkan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Apakah sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, yang tak terasa ya, waktunya sudah mulai habis gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah wa kafaratul majelis. Wahid instaini salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya anak-anak atas partisipasi aktifnya, dan Bu Guru meminta maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.